Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ilham Syarani dengan NIM awalan 22 akhirat 166. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi pengalamatan IPv6 untuk memenuhi tugas praktikum modul 5 yaitu jaringan komputer 1. Baik, langsung saja kita praktekkan ya. Kita pergi ke modulnya. Di sini terdapat topologi yang dimana terdapat 2 PC, 1 switch, dan 1 router. Baik, langsung saja kita praktekkan. Di sini kita cari 2 PC. Ini tambahkan. Lalu kemudian router 1, switchnya 1. Untuk menghubungkan PC A ke switch 1 ini menggunakan kabel stretch. Ini bus Ethernet 0, ini bus Ethernet 0/6. Kemudian switch ke router ini bus Ethernet 0/5. Ini G001. Kemudian router ke PCB yaitu G00, lalu kemudian bus Ethernet 0. Lalu kemudian PCA ke switch 1 ini dihubungkannya menggunakan kabel konsol. Sini RS232, ini konsol. Lalu kemudian untuk router ke PCB juga sama, itu konsol. Ini RS232. Di sini kita ubah dulu namanya. PCA. Ini switch 1. Ini router 1. Ini PCB. Baik, langsung saja lanjut. Template 2 IPv4, ini IPv6. Di sini kita menuju ke PCA ya. Kita pergi ke desktop, kita pergi ke terminal. Oke. Di sini kita enter saja, kita ketik enable n, lalu kemudian kita ketik show SDM prefer. Nah, keluarkan. Lalu kemudian kita konfigurasi, itu conft, lalu kemudian kita ketik SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default. Salah. SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default. Nah, lalu kemudian kita ketik n, lalu kita enter, kita klik ketik reload ya, untuk mereload. Nah, ini kita ketik yes saja. Oke. Nah, di sini melakukan reload. Kita tunggu saja. Baik, lanjut ke langkah berikutnya. Latihan 1. Di langkah 1 ini berikan hostname dan konfigurasikan settingan perangkat dasar. Kita ke langkah 2 dulu ya, konfigurasikan switch. Di sini klik enter, kita enable, kita konfigurasi, conft, lalu kita beri nama hostname S1, hostname S1. Nah, sudah. Untuk PCA sudah, kita ke PCB, ke desktop. Ini oke. Nih, ketik 0 agar tidak
melakukan konfigurasi secara otomatis. No, enter, kita ketik enable conft, lalu kemudian kita beri nama hostname R1. Nah, sudah. Langkah 1, langkah 2 sudah. Kemudian kita pergi ke latihan 2, ke langkah 1. Berikan alamat IPv6 global unique case terdapat pada tabel pengamatan keduanya. Di sini kita ketik saja interface, itu ikutin di tabel pengamatan yaitu G0 00 G0/0/0. Lalu kemudian kita ketik IPv6 add. Nah, untuk G0-nya, IPv6-nya ini kita copy saja, paste, jangan lupa prefixnya itu 64. Lalu kemudian kita ketik no shutdown. Lalu kemudian kita lanjut interface yaitu G0 0 1. Lalu kita ketik IPv6 add. Nah, di sini kita paste juga. Jangan lupa prefixnya yaitu 64. Lalu kita lakukan no shutdown. Lalu kita ketik end. Langkah langkah 1 sudah. Kemudian langkah 2, pastikan bahwa address unique IPv6 yang benar berikan ke setiap interface. Nah, sini kita ketik saja show IPv6 interface brief. Nah, muncul ya. Angka 2 sudah. Kemudian kita ke nomor 3 untuk memperoleh alamat link lokal yang cocok dengan global unique case pada interface. Di sini kita lakukan konfigurasi lagi yaitu conft, lalu lakukan interface G0 0. Lalu kemudian IPv6 add. Ini ya, link lokal ini. Copy saja. Ketik link lokal. Lalu kemudian kita enter. Lalu kita ketik show IPv6 interface G0. Nah, muncul ya. Nomor 3 sudah. Nomor 4, gunakan suatu perintah pilihan Anda. Lalu kemudian pergi pertanyaan, sebutkan 2 grup multicast yang telah disematkan ke interface G00. Nah, ini ya, sudah muncul. Kita SS saja. Kita copy. Nah, sudah. Baik, lanjut kita pergi ke langkah 2, yaitu enablekan routing IPv6 pada R1. Lalu kemudian ke nomor 1, kita suatu command prompt PCB, masukkan perintah ipconfig. Kita pergi ke PCB, kita silang dulu. Command prompt, kita ketik ipconfig.
Nah, ini IPv6 address-nya tidak muncul ya, masih 00. Di sini terdapat pertanyaan, sudahkah suatu IPv6 unique address disematkan ke network interface card? Saya sudah menjawabnya. Jadi belum, karena belum di enable pada di terminalnya. Kita lanjut ke terminal, menjawab nomor 2 di langkah 2. Menempelkan routing IPv6 pada R1 gunakan perintah IPv6 unicast routing. Sini kita ketik conft enable ya, conft, lalu kemudian kita ketik IPv6 unicast routing nih ya, IPv6 unicast routing, lalu kemudian kita end, lalu kita ketik show IPv6 interface keynote. Nah, muncul kan nih. Lalu kemudian kita ke nomor 4. Sekarang R1 merupakan bagian dari ketika router jalankan ulang perintah ipconfig. Nah, di sini kita melakukan ipconfig lagi ya. Di command prompt ngecek ipconfig. Sama aja, ini masih 00 untuk IPv6 addressnya. Nah, di nomor 4 ini terdapat pertanyaan, Bapak PCB menerima global routing prefix dan subnet ID yang telah Anda konfigurasikan pada R1. Di sini saya sudah menjawab. Terdapat FF02.22 yang memungkinkan pengiriman pesan dari router yang berisi informasi alamat global IP serta subnetnya kepada semua perangkat di dalam VLAN yang terhubung ke router tersebut. Selain itu, router juga mengirimkan alamat link gateway secara default melalui subnet link lokal atau SLC selama panjang awalan. Yang terkait dengan koneksi adalah 64 bit. Baik, selanjutnya kita pergi ke langkah 3, sematkan IPv6, lalu kemudian berikan IPv6 address untuk S1. Baik, di sini kita pergi ke si A ya, kita ke terminal, kita enter saja, di sini kita klik enable dulu ya, lalu kemudian kita ketik interface VLAN 1, lalu kemudian kita ketik IPv6 add. Di sini IPv6-nya dari VLAN 1 kita copy saja nih. Jangan lupa prefix select-nya itu 64. Lalu kemudian kita ketik no shutdown, lalu kemudian kita end.
Baik, lanjut kita pergi ke nomor 2 ya. Langkah 3, gunakan suatu perintah untuk memastikan bahwa IPv nama matriks telah disematkan. Di sini kita enter saja, kita ketik show IPv6 interface VLAN 1. Nah, muncul kan ini untuk dari IPv nama address-nya muncul ya, sama ini B dari 1 VLAN 1. Kita SS saja bagian sini. Kita Ctrl C. Mana ya? Lalu kemudian kita pergi ke langkah 4, sematkan IPv nama address static ke PC. Di sini kita pergi ke IP konfigurasi, kita isi IPv nama address dan default gateway-nya. IPv nama address dari PCI itu ini, kita copy saja. Traffic slate-nya itu 64, kemudian default gateway-nya itu ini, kita copy saja. Sudah selesai. Kita pergi ke PCB, IP konfigurasi. Ini PCB-nya itu kita isi juga IPv nama address-nya. Kita copy. Prefix link-nya jangan lupa. Kemudian default gateway-nya ini. Sudah selesai untuk langkah keempat. Lalu kemudian kita pergi ke latihan 3. Nomor 1 dari PCA. Kita pergi ke PCA, ping F00 ini. Kita pergi ke CMD, ping kita copy saja. Enter. Kita tunggu. Terjadi RTO ya. Terjadi RTO di ping F00/1 ini dari PCA ya. Ini disematkan ke G001. Di sini kita nomor 3 ya, gunakan perintah tracer pada PCA. Tracer yaitu ini. Kita paste saja. Apakah berhasil? Oh, request time off. Terjadi RTO ya. Kita tunggu saja.
Terjadi RTO. Kita tunggu saja ya. Karena terjadi RTO, kita lanjut saja ya. Dari PCB, ping PCA. Ping PCA-nya itu berapa? Kita kontrol. Astaga. Oh, terjadi RTO. Terjadi RTO juga. Terjadi RTO ya. Kemudian dari PCB alamat link lokal dari R1. Sini kita ping saja, ping dari link lokal untuk G00 pada R1 itu ya. Ini kita kontrol. Basta. Oh, berhasil. Untuk G001 ini berhasil. Untuk PCB ke PCA ini RTO, mengalami RTO. Ini berhasil. Baik, kita pergi saja ke pertanyaan saja ya, biar tidak lama-lama. Di sini terdapat mengapa alamat link lokal yang sama FE080.2.21 dapat disematkan kedua interface terhadap satu. Di sini saya menjawab karena alamat link lokal yang sama tidak pernah meninggalkan link lokal network. Lalu pertanyaan kedua, sebutkan subnet ID dari alamat unicast IPv6 2001 2 di B8 2 acak 2 AAA 2 1234/64. Nah, di sini saya sudah menjawab subnet ID dari
0/0/0/0 merupakan hexset keempat dari IPv6 dengan awalan /64 berdasarkan aturan IPv4 mengabaikan semua nol, lalu mengabarkan subnet ID dan 2 hexset dari awal dari interface ID IPv6 2001.2db8.2 ACAD.2 A4 kali dan kemudian .2 1234/64 bisa diubah menjadi IPv6 2001.2db8.2 ACAD.2/64. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.